pernah percaya kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, oh,
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kupercaya Engkau menjawab doaku. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar sahabat doa, sahabat iman saya? Saya terus bawa di dalam doa supaya semua ada di dalam berkat sukacita, berkat kemurahan, berkat kebaikan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Saya akan sampaikan satu ayat yang sudah memberkati saya dari saya masih kecil sampai saat ini. Saya merasakan bahwa memang benar ayat ini menyatakan akan kasih Allah. Minggu-minggu ini saya kembali mengingat akan ayat itu. Ayat yang mengungkapkan isi hati Allah. Ayat yang mengungkapkan tujuan Allah bagi saya, bagi dunia ini. Ayat yang menyatakan bagaimana Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Yohanes 3 ayat 16. Semua sudah hafal ayat ini. Ketika saya merenungkan ayat ini sungguh dalam dan luar biasa. Allah ingin semua bangsa di dalam ayat ini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, seluruh dunia Allah ingin menikmati shalom, menikmati damai sejahtera, merasakan kasih Allah. Allah ingin semua yang hidup di muka bumi ini diselamatkan. Bukan ayat ini berlaku untuk orang Kristen saja, bukan. Ayat ini berlaku untuk semua orang yang mau percaya kepada Allah, yang mau menerima akan kasih Allah ini. Apa kasih Allah kepada kita? Di dalam ayat ini dikatakan, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita yang percaya kepada Yesus, bukan asal percaya, di dalam percaya, di luar kita lupa, bukan. Baik di dalam, baik di luar, kita harus percaya Allah itu waduh luar biasa. Saya sungguh melihat, menyaksikan akan kebesaran Allah di dalam kehidupan saya. Dan pengalaman-pengalaman yang saya alami di masa COVID ini. Saya menggunakan waktu saya berdiam diri untuk duduk mendengarkan akan apa yang Allah
saya dengar. Allah ingin supaya saya jangan terlalu sibuk di luar. Kita semua tahu ya bahwa kita dilarang untuk pergi keluar. Bukan saya tidak mau mengunjungi teman-teman ya. Ada banyak teman-teman berkata, ayolah kita akan kunjungan ke ini, antar itu. Maaf, bukan saya tidak mau ya. Tetapi pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi ini. Saya perlu punya hikmat dari Tuhan. Lalu apa yang harus saya buat? Ya, saya duduklah, berdoalah, baca Alkitab, dengarkan apa yang Allah ingin sampaikan. Ini saat yang memang tepat buat kita. Allah ingin menyatakan akan isi hati Allah kepada kita. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 15 ada satu kisah yang menarik di sana. Dikatakan ada seorang panglima Raja Aram, seorang terpandang di hadapan raja, sangat disayang oleh raja. Dan apa yang terjadi? Panglima ini kena kusta. Panglima yang punya segala sesuatu, panglima ini yang punya hal-hal yang dicari oleh manusia. Prestise ada, ya. Berkarisma ada. Seorang yang berhasil ada, bahkan dikatakan dia Naaman, panglima perang Raja Aram. Kerajaan Aram mengalahkan Israel. Dan ada satu budak yang dibawa ditawan masuk di dalam rumah Naaman. Rupanya bukan suatu kebetulan kalau ada satu kejadian. Naaman yang kusta itu, dia sedih hatinya. Dia merasa tertekan. Dia tidak tahu membuat apa. Punya uang banyak, ya, punya fasilitas, tapi tidak bisa memberikan damai untuk dia. Tidak bisa memberikan ketenangan bagi dia. Bahkan tidak bisa menyembuhkan kustanya. Semua tahu kusta itu penyakit najis, penyakit yang berbahaya, ya, bisa menular katanya. Dan bahkan dikatakan penyakit kutukan. Sehingga zaman dulu dikatakan kalau ada yang sakit kusta, dia harus menunjukkan dirinya kepada imam dan imam pasti akan suruh diasingkan orang yang kusta. Istri Naaman melihat istrinya juga ikut jadi sedih. Dan kelihatanlah di dalam budak Israel kondisi yang ada di dalam rumah yang megah, yang besar itu. Rumah yang luar biasa tapi tidak ada damai sejahtera. Dan budak ini dia datang menyampaikan kasih Allah, memberitahukan akan kemurahan Allah kepada istri Naaman. Dia berkata di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ketiga, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Luar biasa. Keberadaan budak ini tidak membuat dia takut dan gentar untuk menyatakan kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah ingin supaya semua orang mengenal dia. Naaman bukan orang yang percaya. Naaman adalah orang kafir. Tapi ada seorang budak di sana yang mengenal Allah. Yang takut kepada Allah. Yang tahu bahwa Israel ini punya Allah yang luar biasa. Dan dia menyampaikan. Bagaimana kita? Ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di dalam lingkungan kita, komunitas kita, apa yang kita sampaikan? Kadang-kadang kita lupa, kita terlalu terbuai dengan kondisi nyaman, sehingga kita lupa memperkatakan hal yang memuliakan Tuhan. Saya bersyukur karena kondisi saat ini membawa saya untuk selalu memuliakan Tuhan. Tuhan luar biasa. Naaman ketika mendengar kata istrinya, dia langsung semangat dan dia minta izin kepada raja untuk pergi ke Israel. Dan pergilah mereka ke sana. Singkat cerita, sahabat doa, sahabat iman bisa membaca bahwa raja Israel yang mendengar ada utusan yang datang kepada dia, yaitu utusan Raja Aram untuk membantu menyembuhkan akan panglima. Dia kaget. Apakah saya ini Allah yang bisa mematikan dan bisa menghidupkan? Dia kacau hatinya. Dia tambah bingung, apa yang akan terjadi ini?
dan kegelisahan Raja Israel langsung didengar oleh Nabi Elisa. Nabi yang ada di Samaria waktu itu adalah Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa berkata, katakanlah kepada raja, suruh orang Naaman untuk datang kepada saya. Biar mereka tahu, di dalam ayat 8, 2 Raja-Raja 5 ayat 8 berkata, supaya mereka mengetahui bahwa ada seorang nabi di Israel. Kita sebagai nabi Allah, apakah kita mewartakan akan kebesaran Allah? Apakah kita juga memberitahukan kepada orang akan kuasa Allah? Di dalam Yohanes 3:16, kasih Allah diberikan untuk semua orang, termasuk orang kafir, termasuk orang yang tidak percaya. Bukan orang Kristen saja. Kadang orang Kristen sudah merasakan kasih Allah malah lupa menyampaikan. Kita belajar dari budak Naaman. Dan lebih lanjut saya akan sampaikan, kesembuhan yang Naaman peroleh ini luar biasa. Ya. Ketika Naaman mendengar apa yang diinstruksikan oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa berkata, dia tidak datang kepada Naaman, tapi dia berkata, beritahu kepada Naaman, pergilah ke sungai Yordan dan benamkanlah 7 kali di sungai Yordan. Apa terjadi? Naaman bingung. Bukankah di Damsik ada Abana dan ada Parpar, sungai yang baik, kenapa saya mesti datang ke sungai Yordan? Ya, sungai yang tidak baik. Ya, itu menurut pandangannya Naaman. Memang secara manusia sungai Yordan itu tidak ada mujizatnya, tidak ada keajaibannya di sana. Tapi semua pegawai-pegawai berkata, laksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi, dan Naaman akan lihat hasilnya. Naaman dengan satu tekad, karena dia sungguh ingin sembuh, dia tidak melihat ke kiri, dia tidak melihat ke kanan, dia arahkan pandangannya, telinganya, hatinya kepada apa kata Nabi, dan dia pergi ke sana. Dia turun dari kereta, dia datang ke sungai Yordan, dia tanggalkan baju kebesarannya. Apa artinya? Dia menanggalkan kesombongannya, dia menanggalkan keakuhannya, dia menanggalkan harga dirinya, dan dia tahu bahwa harga diri yang tertinggi bukan kekayaan, keberhasilan, tetapi kasih karunia Allah. Itu merupakan harga yang luar biasa, harga yang tidak bisa dibayar dibanding dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Masuk ke sungai Yordan, 7 kali dia benamkan, dan diceritakan dalam 2 Raja-Raja 5, 14 dan 15. Dia sembuh seperti kulit anak-anak. Dan di dalam ayat 15 ditutup dengan satu kalimat yang luar biasa. Ya. Naaman berkata bahwa sungguh, ya, ini hal yang luar biasa, bahwa di seluruh bumi aku tahu tidak ada Allah kecuali di Israel. Dengan suara yang keras, sekarang aku tahu. Apa yang saudara tahu tentang Allah? Apakah itu sudah saudara bagikan? Apa yang saudara tahu tentang kasih Allah, akan isi hati Allah, akan tujuan Allah, akan kondisi COVID saat ini? Apa yang saudara tahu? Sampaikan kepada orang-orang di balik semua ini. Sekarang saya tahu. Apa katanya? Ya. Dikatakan, sekarang ini saya tahu dan saya lihat bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah seperti Allah Israel. Luar biasa, ya. Mari buka hati, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan lihat bukan hanya mujizat seperti Naaman alami kesembuhan dari kustanya, tapi kita akan disembuhkan dari segala macam kesakitan, kesulitan, penderitaan, tekanan, bahkan dosa kita. Dosa tidak ada yang bisa menyembuhkan, hanya di dalam Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maukah saudara membuka hati dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan memberkati.